Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Karena pujian dan hormat hanya bagi Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak
kami yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau yang berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Engkau yang memberkati kami. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dikuatkan dan diberkati ketika kami datang beribadah kepadamu. Kami datang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami yakin dan percaya kami semua merasakan hadirat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya. Bumi bisa berlalu, bumi bisa bergoncang, tapi kasih Tuhan akan selalu tetap dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau meninggikan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kehidupan kita. Mari kita mau angkat lagi pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kita mau tetap cinta Yesus. Kita mau tetap mengasihi Yesus, karena Dialah sumber kekuatan dan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Lagi katakan aku cinta Yesus. 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 Amin, haleluya. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Biar keadaan bumi saat ini semakin sukar, tapi kita mau tetap cinta Yesus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saat ini kita akan siapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita di saat badai bergelora. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Pertolongannya akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan tenang sebab ada Allah beserta dengan kehidupan kita. Haleluya. Dengan sayangmu, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita semua bangkit berdiri. Jiwaku tenang dalam Kristus. Haleluya. Jiwaku tenang dalam
sekali lagi di akhir pujian dengan kasih Kristus, saudari PDP Helpita akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku terasa Kau Allahku tenang, ku terasa Kau Allahku, ku terasa Kau Allahku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera, hanya di dalam Tuhan ada rasa nyaman dalam setiap kehidupan kami. Walaupun badai bergelora, walaupun keadaan menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, ketika kami ada di dalam Tuhan, ada rasa aman, ada rasa tenang, ada rasa sukacita yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah setiap kami dimanapun kami berada, dimanapun jemaat Tuhan beribadah, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan juga ada di rumah setiap sidang jemaat Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan, bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan diagungkan di dalam setiap pujian kami. Terpuji, termulialah nama Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian. Engkau Allah yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Nama Tuhan yang dimuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat hari ini juga Tuhan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami. Tuhan Yesus memberkati setiap pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Singkapkan setiap rasa firman-Mu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Firman Tuhan menjadi terang dalam setiap perjalanan kami. Firman-Mu menjadi jawaban, firman-Mu menjadi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah mengalami kehidupan hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Urapan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah berasal daripada Tuhan. Dan nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu melingkupi kita. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu dapat berdiri di rumah masing-masing dan kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Engkau Allah sumber segala pengharapan kami. Engkau Allah yang melakukan banyak perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau Allah yang rancangannya adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya setiap kami umat-Mu tidak terlepas dari perlindungan tangan-Mu. Hari ini kami mau bersyukur untuk segala perkara ajaib yang Engkau sudah rancangkan, yang Engkau izinkan untuk kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya banyak perkara-perkara yang ajaib Engkau sudah lakukan secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena setiap langkah kami sudah Engkau tuntun, sudah Engkau pelihara, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang menganugerahkan segala yang baik dari Engkau. Hari ini kami berdoa menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Terus bawa mereka Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Engkau dengan benar, yang hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Supaya pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Engkau semakin bertambah. Mereka akan semakin diteguhkan di dalam iman dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun mereka, berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Engkau untuk mengerti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya di dalam tuntunan tangan Tuhan, setiap mereka akan menemukan kemenangan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini kita sudah banyak belajar tentang berbagai banyak hal dari situasi-situasi yang kita alami hari-hari ini. Dan hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa renungkan dari semua situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ya, pada awal tahun, mungkin di bulan Februari ya, kita menerima buku renungan dan mungkin Bapak Ibu masih mengingat satu benda, ada jam ya, kemudian ada satu pesan yang dituliskan di sana, hidup bijaksana, dituliskan dalam bahasa Inggris. Dan ada satu ayat yang tertulis, saya harap Bapak Ibu masih ingat benda ini. Entah itu masih digunakan atau ditaruh di mana, di kamar, di rak buku atau di mana. Saya menaruhnya di kantor saya dan juga ada di kamar tidur saya untuk kemudian dapat mengingat hal-hal ini ya, hidup bijaksana. Tapi saya ingin kita belajar satu hal, ayat yang tertulis di dalam jam itu, Efesus 5 ayat 15, tapi saya ingin kita baca ayat 2 ayat, 15 dan 16. Kita lihat dulu dalam firman Tuhan, karena yang tercantum itu adalah dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nanti saya akan membacanya, tapi saya berharap Bapak Ibu perhatikan dulu di dalam Alkitab kita. Efesus 5, ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ada satu pesan yang sangat jelas bagi kita semuanya. Ya, mari kita perhatikan hidup kita dengan baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan sebagai berikut. Saya akan bacakan. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan hidup seperti orang-orang yang tidak bijaksana. Dan ada terjemahan yang mengatakan tidak bijaksana itu sama seperti orang yang bodoh, orang yang bebal. Dilanjutkan ayat 16.
gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Bapak Ibu, mari kita perhatikan pesan ini. Ya, pesan ini datang kepada kita semua, kepada saya, kepada kami hamba-hamba Tuhan, setiap kita pelayan, setiap umat Tuhan, setiap kita yang percaya. Perhatikanlah dengan seksama. Arti yang kita dapat terus pahami, hidup dengan teliti. Hidup dengan cara yang benar. Hidup dengan hati-hati. Untuk kehidupan kita secara fisik, hari-hari ini saya percaya kita semua teliti. Kita semua berusaha perhatikan protokol kesehatan yang benar. Termasuk kenapa kita hari ini ibadah secara online. Karena kita mengikuti protokol kesehatan. Hidup dengan hati-hati. Kita pakai masker. Kita semua perhatikan cara kita hidup hari-hari ini dengan hati-hati. Kita lakukan segala hal dalam hidup kita dengan hati-hati. Ini yang juga jadi perhatian dari firman Tuhan. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi bukan hanya secara fisik, jasmani yang kita hati-hati. Mungkin hari-hari ini kita hati-hati atur keuangan kita. Kita hati-hati atur aktivitas kita. Kita hati-hati atur kegiatan-kegiatan kita, itu baik. Tapi mari juga kita perhatikan, hidup dengan teliti, hidup dengan benar, hidup dengan hati-hati. Juga dalam kehidupan rohani kita. Ayat ini dilatar belakangi dengan mengapa seseorang dikatakan hiduplah dengan teliti, hidup dengan cara yang benar. Bagaimana seseorang dapat hidup dengan benar, hidup dengan hati-hati, hidup dengan teliti. Kalau dia hidup sesuai dengan peraturan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan sudah memberi kita petunjuk sangat banyak bagaimana kita bisa hidup. Dan karena itu firman Tuhan mengajak kita, ayo kita pelajari firman Tuhan. Ada banyak peraturan tentang bagaimana hidup kita kepada Tuhan, hidup kita kepada sesama, hidup kita juga kepada diri kita sendiri. Ikuti, hidup dengan teliti, pelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang kita perlu perhatikan di hari-hari ini. Firman Allah berkata demikian selanjutnya, jangan seperti orang bebal atau orang bodoh. Mengapa bebal atau bodoh? Dalam beberapa tafsiran dan terjemahan dijelaskan maksud dari ayat ini. Apa yang dimaksud orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang hidupnya sembarangan. Kita punya cukup banyak waktu hari-hari ini. Ada satu peringatan, jangan hidup sembarangan dengan waktu-waktu yang kita miliki. Atau ada orang-orang yang sudah diberi kewajiban, tapi tidak memahami kewajiban-kewajibannya. Tidak mau mengikuti kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan. Mari kita belajar, jangan hidup seperti orang yang bebal, yang bodoh. Saya tidak perlu jelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah melihat begitu banyak orang yang menerima peraturan-peraturan yang kita belajar dalam kehidupan kita hari-hari ini, tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan mengajak kita anak-anak Tuhan, jangan hidup seperti orang bebal atau orang bodoh. Ada satu penjelasan-penjelasan yang lain, tidak menghargai jiwanya. Saat kita hidup di hari-hari ini, hargai jiwa kita. Hargai keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi hidup kita. Hargai keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Supaya hidup kita jangan menjadi orang-orang yang bebal. Orang bebal, orang bodoh dijelaskan juga dalam beberapa terjemahan. Lalai, malas, masa bodoh, menghancurkan dirinya sendiri di dalam dosa. Ada dua pilihan, bijaksana atau tidak bijaksana.
Saya berharap ini menjadi peringatan. Setiap kali Bapak Ibu lihat jam itu, ingat, jangan hidup seperti orang bebal atau orang bodoh. Tapi hidup seperti orang arif atau bijaksana. Kenapa kita bisa bijaksana? Kita bijak bukan karena kepandaian kita. Kepandaian manusia itu terbatas, akal manusia itu terbatas. Tapi bagaimana kita bisa bijak? Karena dia diajar oleh firman, dia dilengkapi oleh hikmat yang dari surga. Mari kita hidup jadi orang-orang bijaksana. Sehingga kalau kita bijaksana, ayat ini dilanjutkan demikian. Kita dapat pergunakan waktu kita dengan baik. Firman Allah berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini jahat. Artinya jangan buang waktu yang engkau miliki hari-hari ini. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Kita punya waktu-waktu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Gunakan waktu kita dengan baik. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita dengan baik. Pergunakan peluang-peluang yang Tuhan beri kepada kita dengan baik. Dan itu sebabnya kita akan belajar hari ini. Dalam satu renungan, di tengah semua krisis, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Mari lihat, jadi orang yang bijak. Karena sesungguhnya ada kesempatan di dalam krisis. Boleh ada krisis yang kita alami hari-hari ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan mata iman kita dapat lihat. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Kalau engkau mau lihat, engkau mau tangkap, engkau mau ambil, ada kesempatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita bersama-sama secara sosial, dan kehidupan kita secara iman kepada Tuhan. Apa kesempatan-kesempatan yang kita dapat lihat? Saya ingin kita melihat 3 hal yang firman Allah juga sudah tunjukkan kepada kita. Yang pertama, di tengah semua krisis yang terjadi hari-hari ini, kita sudah membahas banyak hal dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu untuk berseru kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita terpelihara di dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita melihat ada kesempatan istimewa yang kita bisa lakukan. Pertama, pakai kesempatan dalam semua krisis ini untuk menguatkan imanmu. Tentunya iman kita kepada Tuhan. Apa artinya kita menguatkan iman? Di tengah semua krisis ini, lihat ada kesempatan engkau belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika ada banyak hal yang kita tidak bisa percayai lagi, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Minggu lalu kita belajar, uang tidak bisa kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, tidak bisa mengandalkan kekuasaan. Hari-hari ini kita melihat semua begitu cepat dan tanpa diduga bisa hilang. Apa yang kita dapat andalkan? Hanya Tuhan. Siapa yang kita dapat percayakan? Hanya Tuhan. Di tengah krisis ini, ada satu kesempatan kita dapat lebih kuatkan iman kita. Karena itu pakai waktu untuk terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Mazmur 37, mari kita lihat bersama-sama. Siapa yang kita bisa percayai? Iman kita kepada siapa? Mazmur 37 ada satu catatan yang sangat luar biasa. Yang kita bisa lihat ayat 25, Mazmur 37 ayat 25. Saya ingin baca di bagian A. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Perhatikan firman Tuhan ini. Daud berkata, aku tidak pernah lihat orang benar itu ditinggalkan. Boleh mengalami kesulitan, boleh mengalami masalah, tapi orang yang benar
tidak pernah ditinggalkan. Dan firman Allah mengajar kepada kita, kita tidak benar oleh kebenaran kita sendiri. Kita tidak mungkin, karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita sudah dibenarkan hanya oleh darah Yesus Kristus. Karena itu di tengah semua krisis ini, ada satu kesempatan, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Kuatkan iman, percayamu, andalkan Tuhan. Ketika dalam situasi-situasi yang kita tidak bisa mengerti, Bapak Ibu, ada banyak hal, ya kami terima banyak telepon kondisi-kondisi keluarga-keluarga yang harus isolasi mandiri, bukan hanya sendiri tapi sekeluarga. Itu tidak mudah, tapi percaya, andalkan Tuhan dalam situasi-situasi yang engkau hadapi. Ini kesempatan kuatkan iman. Kita kuatkan iman, Roma 10 ayat 17, mari kita lihat. Roma 10 ayat 17 memberikan kita catatan bagaimana supaya caranya kita menguatkan iman kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kuatkan imanmu dengan beri telingamu dengar firman Tuhan. Beri pikiranmu, renungkan firman Tuhan. Beri mulutmu, ucapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ada beberapa keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mereka sedang isolasi mandiri. Dan kami bertelepon. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang dalam kesakitannya mereka berkata kepada saya menyadari ini waktunya saya lebih dekat kepada Tuhan. Di tengah isolasi ketika saya harus mundur sejenak dari pekerjaan atau bekerja dari rumah, saya punya banyak waktu kembali renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap kesaksian-kesaksian ini jadi dorongan bagi kita. Bagi mereka yang sedang dalam isolasi, Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam isolasi mandiri, jangan berhenti, lihat kesempatan di tengah situasi ini untuk engkau dapat tetap menguatkan iman. Ya mungkin dalam situasi tubuhmu lemah, ya engkau bisa dengarkan renungan, engkau bisa ingat firman Tuhan, minta kekuatan dari firman Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini kita diberi anugerah kesehatan, bersyukur, beri waktumu untuk baca firman Tuhan. Melihat segala situasi hari-hari ini, kekuatan kita hanya dari firman Tuhan. Bapak Ibu baca secara pribadi, boleh baca dengan keluargamu, boleh membuat mezbah di dalam keluargamu. Kuatkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak henti-henti mendorong Bapak Ibu, renungkan 79, dengarkan itu. Bapak Ibu mungkin tidak bisa baca, langsung dengarkan. Ada penjelasan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang dibaca. Kita sedang menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kelemahan engkau dapat ingat, ketika aku melihat masalahku seperti gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Dari Tuhan. Engkau akan dapat dikuatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang sudah download aplikasi El Shaddai Apps, diingatkan setiap hari untuk baca renungan. Tidak ada hal yang lain yang kami rindukan. Cintai firman Tuhan. Ini kesempatan kita kuatkan iman kita dengan baca firman Tuhan. Selain itu kita dapat menguatkan iman kita dengan doa. Yakobus 5 ayat 16 berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini mari kita tingkatkan ya doa-doa kita. Di tengah semua krisis ini kita punya kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mungkin juga saya dorong Bapak Ibu, beri waktumu doa pribadi tidak apa-apa. Tapi juga mungkin selama ini engkau berdoa sendiri-sendiri, papa sendiri, mama sendiri, suami sendiri, istri sendiri, atau anak-anak sendiri. Bangun mezbah keluarga.
berdoa bersama-sama. Engkau juga bisa berdoa dengan sahabat-sahabatmu, bisa telepon untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa orang benar sangat besar kuasanya untuk membangkitkan iman kita. Dari gereja ini kami pun mendorong Bapak Ibu dengan gerakan El Shaddai berdoa. Kami sangat berharap Bapak Ibu dalam segala keadaan jangan ragu beritahu kami. Mungkin Bapak Ibu sedang harus lakukan isolasi mandiri, harus ada di dalam kondisi-kondisi terpapar. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Beritahu kita semua keluarga dan kami akan dukung Bapak Ibu dalam doa. Saya sekali lagi jelaskan Bapak Ibu ada El Shaddai Apps, Bapak Ibu bisa tekan ada icon yang tanda berdoa akan langsung terhubung dengan call center. Bapak Ibu bisa tuliskan apa yang Bapak Ibu perlu didoakan, apa yang perlu dibantu dan kami akan doakan Bapak Ibu. Ya, doa ini sungguh sangat menguatkan. Sesungguhnya bukan hanya menguatkan ketika kami mendoakan Bapak Ibu, tetapi kami para pelayan-pelayan pun akan memperoleh kekuatan dari sana. Saya ingin membagikan kesaksian kepada Bapak Ibu yang saya alami dalam minggu-minggu ini ketika mendengarkan beberapa keluarga-keluarga dalam pergumulan mereka. Dan ada beberapa keluarga-keluarga yang kemudian kami saling telepon. Satu hari saya telepon seorang ibu, saya tidak sebutkan namanya ya. Saya sudah dengan izinnya saya katakan saya ingin saksikan ini di ibadah. Minggu lalu kita mendoakan suaminya untuk dimakamkan secara virtual. Ya, saya percaya itu tidak mudah karena kemudian ibu ini juga terpapar dan dinyatakan positif dan harus melakukan isolasi mandiri secara terpusat di suatu tempat yang disediakan pemerintah. Sementara anak-anaknya ada di rumah. Ya, ada waktu-waktu kami bertelepon ya dan dia menceritakan situasinya. Ya, sesungguhnya itu memang sangat tidak mudah ya. Kami berdoa bersama. Esok harinya saya berdoa kembali bersama-sama dengan ibu ini. Di setiap hari kami ada waktu untuk saling telepon dan berdoa. Tapi ada satu hari ya, di hari kedua setelah saya bertelepon, dia berkata, "Tante doakan saya ya." Oke, kita berdoa. Ya, kami berdoa untuk dia. Dan yang saya ingin saksikan kepada Bapak Ibu, sebelum doa itu amin, ya, saya kemudian mendengar suaranya. Awalnya saya mengira dia berbicara kepada saya, tapi ternyata bukan. Dia mendoakan saya. Hal ini begitu menyentuh hati saya. Dalam keadaan yang tidak mudah. Ya, banyak hal yang beliau ceritakan, tapi kemudian ada doa yang dia naikkan kepada saya. Dan sejak hari itu, setiap hari ketika kami berdoa, setiap kali saya selesai berdoa, dia selalu melanjutkan untuk mendoakan saya. Bapak Ibu lihatlah, dalam keadaan krisis, iman kita dibangun. Ya, kami hamba-hamba Tuhan pun menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pelayanan-pelayanan. Dan bagi saya adalah satu hal yang sangat luar biasa. Di tengah semua penderitaan, di tengah semua pergumulan yang ibu ini alami, ada doa yang dinaikkan kepada kami. Ya, dia bukan hanya mendoakan saya, mendoakan hamba-hamba Tuhan, keluarga pastori. Itu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk ibu yang terkasih ini. Tapi saya berharap, saya mendorong Bapak Ibu, di tengah semua krisis, bahkan hal-hal yang tidak mudah yang engkau alami, cari kesempatan untuk engkau dapat menguatkan iman di dalam dirimu sendiri. Tapi juga engkau dapat menguatkan iman sesamamu. Ya, hari-hari ini ada waktu kita bisa berdoa bersama. Sekali lagi saya dorong Bapak Ibu, kuatkan iman. Ini kesempatan kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Masih ada firman yang kita masih bisa dengar. Kita masih bisa menaikkan doa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Berdoa bersama-sama. Ya, kami berharap Bapak Ibu dalam minggu-minggu depan hamba-hamba Tuhan akan mendoakan ketika dihubungi Bapak Ibu di nomor-nomor yang Bapak Ibu akan dihubungi oleh hamba-hamba Tuhan.
Jangan ragu untuk kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya ada kekuatan dari Tuhan bagi hidup kita. Ketiga, saya ingin tambahkan sedikit. Kita bukan hanya dikuatkan dari firman di dalam doa, tetapi dengan pujian. Ya. Mazmur 34, saya ingin bacakan. Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Ya, ada satu pujian untuk tetap menguatkan kita. Sangat luar biasa karena Daud menuliskan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan hanya pada waktu aku berhasil, aku kuat, tapi bahkan dalam kesakitan pun aku dapat memuji Tuhan. Dan itulah yang menguatkan. Waktu engkau nyanyi, engkau Tuhan penyelamatku, engkau Tuhan gunung batuku, engkau Tuhan penyembuhku. Sesungguhnya iman kita dikuatkan kepada Tuhan. Kemarin kami telepon dengan satu keluarga yang lain lagi. Seorang ibu dinyatakan positif. Dan tadi pagi saya dengar informasinya, seluruh keluarga positif. Yang saya ingin saksikan, di tengah situasi dalam keadaan batuk yang cukup parah. Ya, suaranya tidak cukup terdengar dengan baik. Kami saling menguatkan dan yang menjadi kesaksian adalah ibu ini berkata, di kamar saya, di sebelah saya ada gitar. Dia kebetulan suka main musik. Setiap kali aku bisa, aku akan nyanyi. Bapak Ibu, di tengah krisis kita dapat tetap memuji Tuhan. Kalau hari ini kita masih sehat, puji Tuhan. Jangan berhenti memuji Tuhan. Tapi kalau hari ini pun engkau diizinkan ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah, terutama saudara Bapak Ibu saudara yang sedang isolasi, ada puji-pujian yang tetap engkau dapat naikkan. Kalaupun mulutmu ada beberapa orang karena gangguan di tenggorokan, tidak bisa menyanyi dengan baik, nyanyi dalam hatimu. Nyanyi, dengarkan pujian, biar itu menguatkan imanmu kepada Tuhan. Yang kedua, kita bukan saja punya kesempatan untuk membangun iman, menguatkan iman kita. Tapi kita punya kesempatan untuk membangkitkan harapan kita kepada Tuhan. Krisis ini membuat banyak hal ya hilang dalam sekejap. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Roma 15 ayat 13, mari kita baca. Roma 15 ayat 13. Bangkitkan, pakai kesempatan ini untuk membangkitkan harapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dia sumber pengharapan. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang bisa hilang dengan sekejap. Tapi orang yang punya pengharapan dengan Tuhan, di dalam Tuhan, Dialah sumber pengharapan. Dan firman Allah berkata, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, pengharapan itu akan berlimpah-limpah. Karena itu, mari kita saling menguatkan, taruh, bangkitkan harapan dalam dirimu pribadi, dalam harapan antara dirimu dengan sesama. Ya, ini kesempatan untuk kita bangkitkan harapan di dalam hidup kita. Ya, tentunya dengan hal-hal yang kita dapat lakukan. Yang pertama kita bisa lakukan, bangkitkan harapan dengan perkataan kita. Saya ingin kita lihat Efesus 4. Pengharapan itu kita bisa bangkitkan. Salah satunya dari perkataan kita, apa yang engkau ucapkan akan menghidupkan harapanmu atau mematikan harapanmu. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu, gunakan kesempatan hari-hari ini untuk membangkitkan harapan dengan perkataan kita. Perkataan-perkataan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang ada firman di dalamnya. Satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 16. Ya, ketika kita berbicara
dengan kekuatan firman Tuhan, dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan, didasari oleh iman kita kepada Tuhan, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan harapan. Kolose 3 ayat 16. Perhatikan firman Tuhan ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau kita dipenuhi oleh iman kepada firman Allah, kepada Allah, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangkitkan harapan. Hari-hari ini kita minggu lalu dengarkan firman Tuhan. Ada banyak berita-berita yang mematikan semangat, mematikan harapan. Itu sebabnya banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Tapi mari belajar, pegang firman. Ada kesempatan kita bangkitkan harapan kita di dalam Tuhan. Dan ucapkan itu dalam kata-katamu. Aku kuat, aku bisa bersemangat, aku sehat, aku bisa sembuh. Karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memulihkan aku. Saya kembali kepada kesaksian ibu yang tadi saya ceritakan, suaminya meninggal. Dia harus diisolasi dan anak-anaknya mereka terpisah-pisah. Tapi dalam satu waktu saya telepon, dia berkata, aku kuat, aku pasti kuat karena Tuhan. Bukan saya yang mengatakannya. Dia mengatakannya untuk siapa? Dirinya sendiri. Dan saya percaya itu membangkitkan harapan dia. Dan saya berkata kepada dia, terima kasih. Karena sesungguhnya engkau bukan hanya menguatkan dirimu sendiri, engkau juga menguatkan saya. Dia berkata, di hari-hari awal saya berkata, Tuhan, kenapa suamiku pergi? Lalu bagaimana aku harus hidup? Bagaimana aku harus makan? Tapi kemudian dia berkata, Tuhan, bicara dalam hatiku. Tuhan yang akan memelihara. Bapak Ibu, ada harapan-harapan. Kesempatan yang kita bisa lihat di tengah semua krisis ini. Bangkitkan harapan. Katakan firman Tuhan, katakan kata-kata yang penuh dengan harapan kepada dirimu. Aku bisa lewati semua ini. Aku sanggup karena aku tahu Tuhan yang memberi aku kesanggupan. Ibu ini berkata demikian, aku masih punya 2 tangan. Dan aku akan bekerja. Aku masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Aku akan sembuh dan aku mau melayani Tuhan. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, ini saya saksikan untuk kemudian kita sama-sama mengambil satu pengalaman yang sangat istimewa. Kalau ibu ini bisa membangkitkan harapannya karena Tuhan, kita pun bisa kemudian juga punya kesempatan untuk punya harapan, dibangkitkan harapannya di dalam Tuhan. Bukan hanya dari perkataan kita, saya berharap kita pun juga saling membangkitkan harapan. Melalui informasi-informasi, ya Bapak Ibu, harapan-harapan kita dapat dibangkitkan melalui hal-hal yang kita dapat pelajari, hal-hal yang kita dapat ketahui. Oleh sebab itu, kami sangat berharap Bapak Ibu pun juga dapat memperoleh harapan dengan informasi-informasi sejauh ini yang kami dapat bantu dari gereja. Dalam program El Shaddai Peduli, ya kami mengajak Bapak Ibu yang mungkin memerlukan informasi dalam hubungan dengan waspada COVID-19 ya. Kita akan mengadakan acara bincang sehat. Ada program-program yang ini pun datang dari masukan-masukan yang diinfokan kepada saya melalui Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami berterima kasih untuk ide-ide ini yang disampaikan. Dan kami akan mengusahakan sebuah pelayanan untuk memberikan harapan melalui informasi-informasi. Bangkitkan harapan kita bisa hadapi segala sesuatunya. Kita akan mulai dengan pelayanan bincang sehat bersama dengan Dr. Bram pada hari Minggu ini. Kiranya Bapak Ibu juga dapat memperhatikan informasi yang diberikan oleh call center. Dan saya harapkan pelayanan ini pun dapat menjadi pelayanan yang berkelanjutan. Ada informasi-informasi, ide-ide lain yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya langsung, kepada call center, ya, untuk kemudian kami tindak lanjuti, untuk kita saling membangkitkan harapan melalui pelayanan virtual Zoom. Ya, Zoom meeting, atau kita bisa lihat melalui pelayanan yang dilakukan melalui Zoom. Ya, Bapak Ibu dapat mengikuti ini bersama-sama. Sehingga kita dapat melakukan
Ya memakai kesempatan ini untuk membangkitkan harapan. Bapak Ibu punya teman-teman yang hari-hari ini sedang isolasi mandiri, telepon mereka. Beri kata-kata yang membangkitkan harapan. Beri semangat kepada mereka. Sehingga ada kekuatan yang mereka dapat alami. Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri, ucapkan kata-kata pengharapan bagi dirimu. Pengharapan dari Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupmu. Yang terakhir, kita punya kesempatan, firman Allah katakan, gunakan kesempatan. Kesempatan yang kita bisa lakukan adalah terima, membagikan, dan melakukan kasih. Firman Allah mengajarkan kepada kita, selama kita masih punya kesempatan di dalam hidup ini, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Galatia 6 ayat 9, saya ingin kita lihat bersama. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, ada kesempatan untuk kita lakukan, membagikan, melakukan kasih. Tapi juga kita ada bagiannya, kita juga menerima kasih satu dengan yang lain. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita, lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu bertanya, melakukan di dalam kasih itu seperti apa? Perbuatan baik itu seperti apa? Tentunya saya tidak perlu mengajarkannya. Tapi ada satu bagian dalam 1 Korintus 13, Bapak Ibu bisa lihat daftar kasih itu apa. Saya ingin mengambil satu bagian. Kasih itu tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya berpesan bagi kita anak-anak Tuhan, di tengah krisis ini, ambil kesempatan untuk lakukan segala sesuatu dengan kasih. Kalau engkau bekerja dengan kasih, engkau masih diberi kesempatan untuk melakukan usahamu, lakukan dengan sebaiknya. Tapi firman Tuhan berkata, lakukan dengan kasih. Jangan mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh mencari keuntungan, silakan. Tapi jangan mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Saya mendengar berita-berita bagaimana orang harus mencari sesuatu sangat sulit karena harganya naik 5-7 kali lipat. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Jadi anak-anak Tuhan, ketika engkau bekerja, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Ada peluang, ada kesempatan, lakukan dengan kasih. Lakukan dengan penuh sukacita. Karena peluang yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, lakukan itu. Jangan malas, jangan berhenti, jangan berputus asa. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan pasti memberkati. Dan kasih pun juga berbicara tentang kemurahan hati. Jadi anak-anak Tuhan, yang hari-hari ini kalau engkau ada kesempatan, ada berkat yang Tuhan beri, jangan ragu untuk bagikan. Pemerintah punya program Jogo Tonggo. Ketika ada keluarga yang sedang isolasi mandiri, setiap keluarga yang lain dapat saling berbagi. Kalau orang-orang di luar dapat lakukan gitu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Ini kesempatan untuk membagikan kasih Kristus dengan kemurahan hatimu. Bagikan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ya, untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya mendengar ada beberapa anak-anak Tuhan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Yang saling membagikan apa yang mereka miliki. Ada yang membagikan berkat-berkat untuk tenaga kesehatan. Tuhan memberkati, lakukanlah itu. Tuhan pasti melihat, memberkati apa yang Bapak Ibu lakukan. Jangan berhenti, ini kesempatan untuk lakukan. Apa yang ada padamu, bagikan. Untuk orang-orang di sekitarmu. Bagikan hal-hal yang Tuhan berikan, bukan hanya membagikan semangat, mungkin kau bagikan makanan, membagikan hal-hal yang bersifat materi, itu bisa jadi berkat. Saya ingin menutup dengan satu program di mana kami pun berharap keluarga GBDI El Shaddai Magelang, gereja ini pun kita dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengambil kesempatan ini, membagikan kasih. Khusus bagi Bapak Ibu keluarga GBDI El Shaddai Magelang, yang hari-hari ini menjalani isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan. Sekali lagi saya berharap jangan ragu, jangan malu, jangan takut
hubungi kami. Ya Bapak Ibu bisa hubungi saya, bisa hubungi call center. Ya Bapak Ibu yang perlu dibantu, kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu dapat lihat, baik itu di El Shaddai Apps, di call center, ada bantuan-bantuan yang dapat Bapak Ibu terima, ya tentunya dengan mengisi bantuan yang diperlukan, dan menyertakan foto hasil swab. Mengapa ini diperlukan? Kami mengharapkan ini setiap kesempatan membagi kasih ini menjadi sesuatu yang dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ada beberapa paket yang kami sediakan yang Bapak Ibu dapat lihat nantinya. Yang pertama ada paket kasih dalam bentuk paket kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang membutuhkan paket kesehatan ini, kami menyediakan oximeter, termometer, spray sanitizer, masker, dan vitamin. Bapak Ibu bisa hubungi call center, nanti akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu, sehingga bisa tetap memeriksa saturasi oksigen ya, dan melakukan hal-hal yang lain yang hubungannya dengan kesehatan. Apabila ada Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako, ya, untuk keperluan selama isolasi mandiri, boleh hubungi juga, jadi bisa memilih paket ini dan kami akan juga kirimkan ke rumah Bapak Ibu. Atau yang ketiga, Bapak Ibu mungkin membutuhkan paket makanan, ini makanan yang sudah dimasak, ya, tetapi hanya akan dikirimkan 1 hari, dalam 1 hari hanya 1 kali dikirimkan, dan itu untuk keperluan selama isolasi mandiri. Ya, jadi Bapak Ibu dapat memilih ini, nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang Bapak Ibu bisa ikuti dari call center. Ya, tidak ada hal yang lain yang kami harapkan, tapi kami berharap di saat krisis ini adalah satu kesempatan kita dapat saling berbagi satu dengan yang lain. Dan kami akan juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu nantinya untuk terlibat, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa, tidak membutuhkan paket ini, tapi justru ingin ikut tergabung bersama-sama, nanti akan ada informasi di mana Bapak Ibu bisa ikut bergabung bersama-sama untuk peduli melalui memberikan dana, ya, tapi informasi-informasi itu akan kami berikan selanjutnya. Dan saya berharap ini dapat menjadi satu bagian di mana gereja pun mempunyai kesempatan untuk membagikan kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Kita keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dalam semua hal, mari kita tetap bersama-sama melewati semua ini, berjalan bersama-sama di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu hari ini jangan lewatkan, ada kesempatan di dalam krisis, membangun imanmu, membangkitkan harapanmu, membagikan kasihmu. Lakukan itu, selalu ada kesempatan di dalam krisis. Gunakan itu sebaik-baiknya. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita, kapan kesempatan kita, sampai sejauh mana kesempatan kita. Tapi selama masih ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakalah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
pakai hidup kami, kesempatan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup hari-hari ini. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bangun imanmu, bangkitkan harapanmu, bagikan kasih. Karena Tuhan berbicara dalam hatimu, lakukan itu. Dan saya percaya kesempatan yang engkau gunakan sebaik-baiknya akan menjadi kemuliaan. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara Pendeta Muda Hendro akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, haleluya, sudah jadi berkat. Haleluya, Haleluya Tuhan. haleluya, Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima Kami kasih, boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan dalam ibadah kami. terima kasih. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Semua kami alami, kami percaya hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ini hanya dikuatkan oleh firman-Mu. Amen. Hidup kami ini hanya dimampukan oleh firman-Mu. Menghadapi hari-hari ini tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup kami selain kami datang dan berserah kepada Tuhan. Kami berserah kepada firman-Mu. Kami taat kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang selalu waspada dengan hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami tetap bertekun di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Kami tetap menjadi umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih, urapi terus kehidupan hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pengurapan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupannya, dalam setiap pelayanannya, untuk pelayanan di tempat ini. Hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan selalu memampukan hamba-Mu. Berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersyukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Kami mau belajar pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya di tengah segala situasi yang ada. Tuhan, tolong kami saling menguatkan iman kami dengan membaca firman-Mu, berdoa, mencari Tuhan dalam pujian kami. Tuhan, kami berdoa biar ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun di setiap keluarga, di setiap pribadi. Mereka kuat iman mereka karena Engkau. Kami berdoa buat setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat membangkitkan harapan kami satu dengan yang lain. Dengan ucapan kami, dengan perkataan kami, dapat saling menguatkan. Kami berdoa Tuhan berkati supaya kami dapat saling membagikan kasih kami satu dengan yang lain, supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hari ini kami menaikkan doa kami, mohon berkat-Mu untuk pemerintah negara kami,
Berkati mereka dengan hikmat Tuhan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik. Kami mohonkan berkat-Mu untuk para tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan ya Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menaikkan doa kami, mengucap syukur karena kami percaya ada pertolongan Tuhan secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, atau bagi setiap orang yang hari-hari ini sedang dalam isolasi mandiri karena mereka terpapar oleh virus ini. Tuhan, kami berdoa memohon kemurahan-Mu, memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap nama yang kami doakan hari ini secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, setiap pribadi ataupun setiap keluarga, mereka beroleh kesembuhan oleh Engkau Tuhan. Engkau memberkati supaya imunitas tubuh mereka dapat kembali membaik dan mereka dapat kembali sehat dan melakukan setiap aktivitas dengan baik. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu penghiburan-Mu juga ada bagi keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini dalam duka cita karena harus melepaskan orang-orang yang mereka kasihi untuk kembali kepadamu. Penghiburan Tuhan ada bagi setiap keluarga-keluarga ini, kekuatan dari Tuhan ada bagi setiap mereka untuk tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Hari ini kami menaikkan doa syukur bagi setiap pribadi, setiap keluarga yang sudah bersyukur karena mereka sudah disembuhkan. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kekuatan. Biarlah setiap kesembuhan yang mereka alami dapat membawa mereka untuk terus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh untuk mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang menaikkan doa mereka untuk pergumulan masa depan mereka, dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Kami percaya Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera, mengatur segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kami percaya setiap kesempatan Tuhan beri kepada kami untuk kami gunakan sebaik-baiknya. Hikmat dari Engkau menyertai setiap kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, pendidikan, semuanya pelayanan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang kami dapat lakukan hari ini. Biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah ini, kami percaya berkat-Mu ada, hadir dalam setiap pribadi, hadir dalam setiap keluarga. Dan kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin.